Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah sudut kota, hiduplah seorang pedagang buah yang sangat jujur dan baik hati bernama Tuan Ahmad. Ia memiliki kebun buah yang subur dan hasil panen yang selalu melimpah. Namun, ia juga sangat mudah iba, terutama jika ada orang yang datang memohon bantuan. Suatu hari, datanglah seorang lelaki asing dengan wajah yang sangat memelas dan pakaian yang lusuh. Namanya Tuan Kois. Ia mendekati Tuan Ahmad, menundukkan kepala dan mulai menceritakan kisah sedihnya. "Wahai Tuan yang mulia," kata Tuan Kois dengan suara bergetar, "keluargaku sedang kelaparan, istriku sakit parah, dan anak-anakku tidak makan selama 2 hari. Aku mohon, pinjamkanlah aku uang. Aku akan mengembalikannya dalam 2 minggu, bahkan jika aku harus menjual semua yang kupunya. Demi Allah, aku akan mengembalikan pinjaman ini," kata Tuan Kois. Tuan Ahmad yang iba mendengar cerita itu langsung memberikan uang yang Tuan Kois butuhkan tanpa meminta jaminan apapun. "Ambillah Tuan," kata Tuan Ahmad. "Semoga uang ini bisa meringankan bebanmu. Tidak perlu memikirkan untuk mengembalikannya terlalu cepat. Aku percaya padamu," kata Tuan Ahmad. Tuan Kois mengambil uang itu, mencium tangan Tuan Ahmad dan pergi dengan wajah yang penuh rasa terima kasih. 2 minggu berlalu, Tuan Kois tidak kembali. 1 bulan berlalu, ia juga tidak muncul. Tuan Ahmad mulai merasa khawatir. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Tuan Kois untuk menagihnya. Singkat cerita, saat Tuan Ahmad tiba di depan rumah Tuan Kois, ia terkejut. Rumah yang tadinya kumuh kini terlihat lebih rapi dan bersih. Tuan Kois yang tadinya terlihat miskin, kini mengenakan pakaian yang bagus dan sedang duduk santai di teras rumahnya. "Assalamualaikum Tuan Kois," sapa Tuan Ahmad dengan ramah. "Aku datang untuk menagih hutangmu." Tuan Kois yang tadinya ramah langsung berubah menjadi galak. Wajahnya memerah dan matanya melotot. "Hutang? Hutang apa? Aku tidak punya hutang denganmu. Siapa kau?" "Tuan Kois, jangan begitu," seru Tuan Ahmad. "Kau sudah meminjam uang dariku. Kau bahkan bersumpah akan mengembalikannya." Tuan Kois tertawa sinis. "Apa kau punya bukti? Aku tidak punya hutang. Jika kau tidak pergi dari sini, aku akan memanggil pengawal dan menuduhmu menipu." Tuan Ahmad merasa sangat sedih dan marah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pulang dengan tangan kosong dan ia menceritakan semuanya kepada Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas," keluh Tuan Ahmad, "mengapa orang bisa berubah secepat itu? Saat meminjam, ia sangat memelas. Saat ditagih, ia justru lebih galak dari seekor serigala," keluh Tuan Ahmad. Mendengar itu Abu Nawas tersenyum. "Ampun Tuan Ahmad, hamba rasa hamba tahu masalahnya. Ia tidak berubah Tuan. Ia hanya menunjukkan wajahnya yang sebenarnya." "Bagaimana bisa Tuan?" tanya Tuan Ahmad bingung. Ketika seseorang meminjam uang dengan air mata dan kesedihan, ia sedang berperan. Ia sedang memerankan sebuah cerita yang menyentuh hati agar ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, jelas Abu Nawas. Saat ia meminjam, ia sangat lemah, tapi saat ia ditagih, ia menjadi kuat. Karena ia sadar ia harus mempertahankan uang yang sudah ia dapatkan. "Sekarang," lanjut Abu Nawas, "kita akan membuktikan kebenaran ini. Ikutlah denganku dan bawa serta sebuah pisau besar yang tumpul. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara menagih hutang dari orang seperti itu." Abu Nawas dan Tuan Ahmad pergi ke rumah Tuan Kois. Tuan Kois yang melihat mereka datang langsung berteriak. "Apalagi, sudah kubilang aku tidak punya hutang," teriaknya. Abu Nawas tidak peduli.
Ia berjalan mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Tuan Kois, kami datang tidak untuk menagih hutangmu. Kami datang untuk meminjam uang darimu," kata Abu Nawas. Tuan Kois terkejut. "Meminjam uang dariku? Untuk apa?" tanyanya. "Hamba butuh uang untuk membeli sebuah kapal," jawab Abu Nawas. "Sangat mahal, Tuan, tapi hamba yakin dengan uang itu hamba akan menjadi kaya dan akan mengembalikan uang itu dengan keuntungan yang besar. Kami datang ke sini karena kami tahu hanya orang yang sangat kaya dan dermawan sepertimu yang bisa membantu kami." Tuan Kois yang bangga dipuji tersenyum lebar. Ia mulai percaya dengan ucapan Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas mengeluarkan pisau besar yang tumpul dari balik bajunya. "Tapi ada satu syarat," kata Abu Nawas sambil mengarahkan pisau itu ke Tuan Kois. "Sebelum Tuan memberikan uang, hamba akan memotong lidah Tuan, karena lidah yang meminjam dengan meratap tapi menagih dengan mengumpat tidak pantas untuk hidup." Mendengar itu wajah Tuan Kois langsung pucat pasi. Ia melihat Abu Nawas dengan tatapan ketakutan dan ia menyadari Abu Nawas tahu bahwa ia sudah berbohong. Jangan potong lidahku," teriak Tuan Kois. Aku akan bayar hutang Tuan Ahmad sekarang juga." Tuan Ahmad terkejut. Tuan Kois langsung masuk ke rumahnya dan mengambil semua uang yang ia miliki dan memberikannya kepada Tuan Ahmad. Tuan Ahmad mengambil uang itu dan langsung pergi. Tuan Kois yang malu menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menyadari Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa kebohongan dan kesombongan tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdasan. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan sabit hanya menyisakan secuil sinarnya di langit Baghdad, Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi dan membaca buku di beranda rumahnya, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan segala macam tamu tak terduga, dengan santai membuka pintu tersebut. Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh besar dengan wajah tertutup kain, memanggul karung goni yang tampak sangat berat. Aroma keringat dan kegelisahan terpancar darinya. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Aku tahu kau orang yang paling cerdik di kota ini," bisik pria itu dengan suara parau. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Bantuan apa, wahai saudaraku? Dan siapakah gerangan dirimu di malam selarut ini?" tanya Abu Nawas kebingungan. Pria itu melongok ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. "Aku seorang perampok," jawab si perampok dengan suara sedikit gemetar. "Aku baru saja mendapatkan harta yang sangat banyak dan aku tidak tahu harus menyimpannya di mana. Prajurit sedang memburuku. Aku mohon Abu Nawas, simpanlah harta ini untukku sebentar saja. Aku akan memberimu bagian yang pantas nanti," kata si perampok. Abu Nawas memandang karung goni itu, lalu menatap mata perampok itu yang tampak penuh keputusasaan. Sejenak ia berpikir, kemudian tersenyum tipis. "Baiklah, aku akan membantumu. Masuklah," katanya. Perampok itu lega bukan kepalang. Ia segera masuk, menaruh karung goni itu di tengah ruang tamu Abu Nawas. Terima kasih banyak," serunya. "Ini adalah seluruh hasil jerih payahku malam ini." "Jangan khawatir," kata Abu Nawas. "Harta ini akan aman bersamaku, tapi ada satu syarat." Perampok itu mengernyit. Syarat apa, Abu Nawas?" tanyanya. "Syaratnya, kau tidak boleh memberitahu siapapun bahwa harta ini ada di rumahku. Dan kau tidak boleh menanyakan kepadaku sampai aku sendiri yang memberikannya kepadamu. Jika kau melanggar, maka harta ini akan menjadi milikku sepenuhnya," jawab Abu Nawas. Perampok itu dalam keadaan terjepit.
setuju tanpa banyak pikir. "Baik Abu Nawas, aku setuju. Aku akan datang menemuimu beberapa hari lagi," ucapnya. Perampok itu pun pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Abu Nawas sendirian dengan karung harta. Abu Nawas menimbang-nimbang karung itu, lalu tersenyum licik. Ia tahu betul apa yang akan ia lakukan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli beberapa barang mewah, seolah-olah ia baru saja mendapatkan rezeki nomplok. Ia bahkan sengaja menceritakan kepada beberapa pedagang bahwa ia baru saja menemukan karung berisi koin emas di halaman belakang rumahnya. Berita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut sampai ke telinga perampok yang sedang bersembunyi. Perampok itu mulai resah. Ia mengira Abu Nawas telah mengingkari janjinya dan menggunakan hartanya. Beberapa hari kemudian, tak tahan menahan rasa penasarannya dan kemarahannya, ia kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini dengan raut wajah yang lebih gelap dan penuh tuntutan. "Hei Abu Nawas, aku hanya ingin memastikan apakah hartaku masih aman. Aku dengar kau mendadak kaya raya," katanya dengan nada mengancam. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan datar, namun ada kilatan cerdik di matanya. "Bukankah sudah aku katakan kau tidak boleh menanyakan hartamu kepadaku sampai aku sendiri yang memberikannya kepadamu? Kau melanggar perjanjianmu," jawab Abu Nawas. "Tidak bisa begitu," teriak perampok itu dengan suara yang meninggi. "Kau pasti sudah mengambil hartaku. Kembalikan sekarang juga, atau aku akan membuat perhitungan denganmu," ancam si perampok. Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, benarkah begitu? Kau ingin hartamu kembali? Baiklah, tapi bagaimana aku bisa yakin bahwa itu benar-benar hartamu? Bukankah kau sendiri yang bilang kau seorang perampok? Bagaimana aku bisa tahu harta itu bukan hasil kejahatan lain?" Perampok itu terdiam sesaat, bingung dengan pertanyaan Abu Nawas. Itu hasil rampokanku semalam," serunya, tanpa sadar telah menjebak dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, pintu rumah Abu Nawas tiba-tiba terbuka lebar. Dari balik pintu muncul kapten prajurit penjaga kota, diikuti oleh beberapa prajurit bersenjata lengkap. Mereka rupanya sudah mengintai dari tadi, setelah Abu Nawas diam-diam mengirimkan pesan kepada kapten tentang rencana penangkapan perampok. "Jadi ini dia pelakunya," seru kapten prajurit. "Kau mengaku merampok, bukan? Karung goni ini berisi harta milik saudagar kaya yang dirampok semalam. Terima kasih Abu Nawas atas informasi dan jebakan cerdikmu." Perampok itu terbelalak kaget, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha melarikan diri, namun prajurit dengan sigap segera meringkusnya. Kapten prajurit kemudian memeriksa isi karung goni itu. Benar saja, di dalamnya terdapat koin emas, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya yang cocok dengan laporan saudagar kaya yang baru saja dirampok. "Hebat Abu Nawas," puji kapten prajurit. "Kau tidak hanya menangkap perampok ini, tapi juga berhasil mengembalikan harta curian kepada pemilik aslinya." Abu Nawas hanya tersenyum rendah hati. "Sudah menjadi kewajibanku, kapten, untuk membantu menjaga ketertiban dan keadilan di Baghdad." Akhirnya, perampok itu dibawa pergi oleh para prajurit, dan harta yang tadinya akan menjadi miliknya karena kecurangan, kini kembali kepada pemiliknya yang sah. Semua berkat kecerdikan dan strategi brilian Abu Nawas. Kesetiaan Abu Nawas terhadap istrinya tidak perlu diragukan lagi. Meskipun ia terkadang bertingkah konyol, ia adalah tipe suami yang sangat menyayangi istrinya. Hal inilah yang membuat Baginda Raja merasa kagum, hingga pada suatu ketika ia mendapatkan kesempatan langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah kau mencintai Allah?" tanya Baginda Raja.
Tentu saja wahai Paduka, dialah yang menciptaku dan yang telah memberiku rizki, jawab Abu Nawas. Apakah kau juga mencintai Rasulullah? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu yang mulia, beliau adalah Nabi akhir zaman yang kelak akan kita harapkan syafaatnya, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah kau juga mencintai istrimu? Tanya Baginda Raja. Bagaimana aku tidak mencintainya? Dialah yang selalu menemaniku, baik dalam keadaan susah maupun bahagia. Dan dia juga adalah ibu dari anak-anakku, jawab Abu Nawas. Apakah kau juga mencintai anak-anakmu? Tanya Baginda Raja. Tentu saja yang mulia. Tidak seperti biasanya Paduka menanyakan hal itu. Memangnya ada apa? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tidak apa-apa Abu Nawas, aku hanya merasa heran. Bagaimana mungkin dalam satu hati ada 4 cinta? Bagaimana mungkin hatimu bisa muat menampungnya? Bisakah kau jelaskan? Tanya Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Ia tak menduga bahwa Baginda Raja akan mengatakan hal itu. Ini adalah suatu pertanyaan yang sulit dijawab. Bahkan akal cerdiknya pun tak mungkin bisa menjawabnya. Dan akibat perkataan Baginda Raja, raut muka Abu Nawas seketika menjadi murung. Wahai Abu Nawas, kenapa denganmu? Adakah yang salah dengan ucapanku? Bila kau tak bisa menjawab juga tidak apa-apa Abu Nawas. Aku kan hanya sekedar bertanya, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, bukan masalah bisa menjawab atau tidak. Tapi pertanyaan Paduka membuatku tersadar betapa lemahnya diriku. Bagaimana mungkin hatiku yang sekecil ini mampu menampung 4 cinta? Di mana keempatnya itu adalah bagian dari hidupku, kata Abu Nawas terisak. Tak terasa air matanya mulai menetes membasahi pipi. Sudahlah Abu Nawas, jangan bersedih begitu, sahut Baginda Raja mencoba menghiburnya. Karena tak kuat menahan sedihnya, kemudian Abu Nawas pun meminta izin pamit pulang. Setibanya di rumah, ia masih saja termenung memikirkan hal itu. Sang istri yang heran dengan perubahan Abu Nawas mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Wahai suamiku, kenapa denganmu? Apa yang membuatmu sedih? Tanya sang istri. Abu Nawas lalu menceritakan tentang pertanyaan Baginda Raja. Dengan tersenyum hangat istrinya berkata, "Duhai suamiku, kenapa tidak kau katakan saja? Sebagaimana manusia punya sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang, hati juga memiliki martabat yang berbeda-beda. Engkau mencintai Allah dengan akal dan imanmu. Engkau mencintai Rasulullah dengan ruh yang ada dalam hatimu. Engkau mencintai istrimu dengan nafsumu sebagai manusia. Dan engkau mencintai anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah." Mendengar penjelasan istrinya, Abu Nawas merasa takjub dibuatnya. "Wahai istriku, apa yang kau katakan membuatku sangat bahagia. Engkau mengatakan itu bukan karena akal cerdikmu, melainkan dengan ketulusan cinta sebagai manusia terhadap Tuhannya dan sebagai manusia terhadap manusia," sahut Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. Sesampainya di sana, dengan wajah berseri-seri ia duduk di samping rajanya. "Kok ini sungguh aneh Abu Nawas. Kemarin terlihat murung dan sedih, tapi sekarang kau terlihat sangat ceria," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu bahwa kegundahan atas pertanyaan Baginda Raja telah terobati berkat jawaban dari istrinya. Tentu saja Baginda Raja menjadi penasaran dan ingin tahu jawabannya. Setelah Abu Nawas memberitahu, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka Raja, pertanyaan Paduka kemarin tidaklah bisa dijawab dengan akal cerdik, namun bisa dijawab dengan ketulusan cinta terhadap Allah dan ketulusan cinta kepada sesama manusia," jelas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, istrimu adalah wanita solehah. Beruntung sekali kau memilikinya," kata Baginda Raja.
Bukan dihukum, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja, malah mendapat hadiah. Dalam khasanah keislaman, nama Abu Nawas begitu familiar di telinga umat muslim. Tokoh sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal lewat kisah-kisah cerdiknya yang dapat mengocok perut bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering dipanggil Baginda Raja Harun untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami sang raja. Namun, karena kedekatan tersebut, banyak pihak yang merasa iri, terutama di kalangan istana kerajaan itu sendiri. Para menteri menilai jika sikap Baginda Raja terlalu berlebihan, sebab status Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan penting seperti mereka. Bukan hanya para menteri saja, sang istri Baginda pun begitu benci dengan sosok Abu Nawas. Alasannya karena sikap dan tingkah laku nyeleneh Abu Nawas membuatnya jengkel. Karena itu, sang permaisuri sering memanggil Abu Nawas ke istana hanya untuk memarahi Abu Nawas. Dalam sebuah kesempatan, saat Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja, sang raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ngomong-ngomong, kemarin engkau dipanggil permaisuriku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Sudah kuduga, engkau pasti dimarahi dan dicaci maki seperti sebelumnya," tutur sang raja sambil tersenyum kecil. "Bukan Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Engkau jangan mengada-ngada. Kalau bukan untuk dimarahi dan dicaci maki seperti biasanya, untuk apa permaisuriku memanggilmu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jadi begini Baginda, kemarin permaisuri hanya mengatakan jika hamba ini sangat mirip dengan Baginda Raja. Artinya sama-sama menyebalkan," jawab Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar jawaban cerdas Abu Nawas itu, sang raja lalu memberinya sebuah hadiah. Abu Nawas pun segera pamit meninggalkan istana. Untuk diketahui, Abu Nawas merupakan orang Persia yang lahir sekitar tahun 750 Masehi di Ahwas. Ketika memasuki masa remaja, Abu Nawas banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui di padang pasir. Suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Tak lupa, Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada 3 ilmuwan tersebut, "Penemuan apa yang sudah kalian ciptakan?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka, tapi dengan penemuan saya nanti, orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya," jawab ilmuwan kedua. "Oh ya? Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, saya juga belum memberinya nama, tapi yang pasti dengan benda penemuan saya, nanti orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukanlah penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus. Kalau kau butuh apa-apa, bilang saja padaku."
Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. Sama Paduka, saya sedang melakukan penelitian, membuat benda yang sangat bermanfaat, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya? Apa kegunaan benda tersebut? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti nanti, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang. Meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Sudahkah kau beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan benda itu jadi? Tanya Baginda Raja. Karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama Paduka. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, kata ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Wahai Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa yang sudah kau temukan? Ledek salah satu ilmuwan. Alah, paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurusnya. Penemuan kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang super ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil, dan kami juga tak pernah melihat kau melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Penemuan saya ini tidak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih dalam penelitian, ujar Abu Nawas. Baginda Raja yang juga mendengar obrolan mereka merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benarkah Abu Nawas? Kau tidak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, apa kau yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, tentu saja bisa, dan akan aku buktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin bertambah kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa, apa nama benda penemuanmu? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja kembali berkata, kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian tak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Suatu pagi di pasar kota, terdengar suara gaduh dari sebuah lapak ayam. Para pembeli tampak berkerumun, menyaksikan perdebatan sengit antara seorang tukang ayam dan Abu Nawas. Ini mustahil, tidak masuk akal,
teriak si tukang ayam sambil melipat tangannya. Justru masuk akal, balas Abu Nawas dengan senyum tenang. Penduduk sekitar penasaran. Ada apa ini? Apa yang mereka perdebatkan? Salah seorang dari kerumunan menjelaskan bahwa Abu Nawas bilang ayam yang dijual tukang ayam ini sebenarnya bukan milik tukang ayam, tapi milik ayam itu sendiri. Orang-orang saling pandang. Apa maksudnya? Tukang ayam menggeleng kuat-kuat. Abu Nawas, jangan bercanda. Aku yang membesarkan ayam-ayam ini, memberi makan, merawat mereka. Jadi ayam-ayam ini adalah milikku. Abu Nawas tersenyum. Benarkah begitu? Lalu coba jawab pertanyaanku. Ayam ini dari mana asalnya? Ya dari peternak ayam, jawab tukang ayam. Dan sebelum itu, ya dari induknya. Lalu apakah kau yang bertelur? Tanya Abu Nawas sambil menaikkan alis. Tukang ayam mulai bingung. Tentu saja tidak, ayamlah yang bertelur. Jadi yang menghasilkan ayam adalah ayam itu sendiri, bukan dirimu, kata Abu Nawas santai. Jika ayam-ayam ini berasal dari ayam lain dan bukan dari tanganmu, maka secara hukum, bukankah ayam-ayam ini sebenarnya milik sesama ayam? Penduduk yang mendengar itu mulai tertawa. Benar juga. Si tukang ayam tidak mau kalah. Tunggu dulu, kalau begitu aku bisa bilang bahwa gandum yang kau makan bukan milikmu karena berasal dari tanah dan hujan. Tapi kenyataannya, yang mengolah gandum menjadi roti adalah manusia. Sama seperti ayam aku yang memeliharanya hingga besar. Abu Nawas mengangguk. Bagus, bagus. Jadi menurutmu yang merawat sesuatu memiliki hak atasnya? Tentu saja, jawab si tukang ayam. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, para istri yang selama ini merawat suaminya sejak muda hingga tua, seharusnya merekalah yang memiliki suaminya, bukan? Kerumunan langsung tertawa terbahak-bahak. Seorang pria di belakang berbisik, "Wah, kalau begitu aku benar-benar milik istriku sepenuhnya." Tukang ayam terdiam mencoba mencari jawaban. Wajahnya merah padam. "Kau hanya bermain kata-kata, Abu Nawas." "Bukan, aku hanya menunjukkan bahwa tidak semua kepemilikan sesederhana yang kita kira," ujar Abu Nawas santai. Akhirnya si tukang ayam menyerah. Baiklah, aku tidak akan memperdebatkan ini lagi. Tetapi tetap saja ayam-ayam ini milikku. Abu Nawas tertawa. Tentu saja, aku hanya ingin mengingatkan bahwa dalam hidup tidak semua yang kita klaim sebagai milik kita benar-benar milik kita. Kadang-kadang kita hanya dipinjamkan oleh Tuhan. Si tukang ayam mendengus. Baiklah, kalau kau ingin ayam ini, kau tetap harus membayarnya, Abu Nawas. Abu Nawas mengangkat tangan. Oh, aku tidak mau membeli ayam. Aku hanya ingin bertanya. Semua orang tertawa lagi. Sementara tukang ayam hanya bisa mengelus dada karena sadar telah masuk ke dalam jebakan debat Abu Nawas. Dan hari itu, cerita Abu Nawas melawan tukang ayam menjadi bahan tertawaan di seluruh pasar. Dikisahkan, Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasilnya memuaskan, banyak para warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tak kala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran,
Ia pun bertanya kepada Abu Jahil, siapa anak kecil itu? Dengan tertawa Abu Jahil menjawab, itu anak paling bodoh yang pernah ada. Loh, kenapa? Tanya Abu Nawas. Nih, saya buktikan, kau pasti akan tertawa melihatnya, balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang, di tangan kirinya memegang 5 dinar dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak disuruh memilih uang mana yang akan dia ambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar? Tanya Abu Jahil. Dengan cepat si anak mengambil uang yang ada di tangan kirinya, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak Abu Jahil tertawa terpingkal-pingkal. Kau lihat sendiri kan betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia nggak ngerti, kata Abu Jahil sambil terus tertawa. Oh, kamu sering melakukan ini padanya? Tanya Abu Nawas. Iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang, dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu, jawab Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Singkat cerita, setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Nak, boleh saya bertanya? Ucap Abu Nawas. Boleh tuan, tuan mau tanya apa? Balas anak kecil tersebut. Begini, kenapa sih tadi kamu ambil uang yang 5 dinar, bukan 10 dinar? Tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak itu menjawab, karena kalau saya ambil yang 10 dinar, tukang cukur rambut itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting saya selalu dapat 5 dinar secara berulang-ulang. Kalau saya pilih yang 10 dinar, maka permainan akan selesai dan saya tak bisa lagi mendapatkan uang dari dia. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, ternyata yang bodoh Abu Jahil bukan anak itu. Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Perjuangan Abu Jahil untuk mengalahkan Abu Nawas seakan tiada hentinya. Hal ini dikarenakan dirinya selalu dipermalukan di hadapan orang-orang. Merasa usahanya selalu mengalami kegagalan, Abu Jahil akhirnya membuat rencana baru. Rencananya kali ini bukanlah dengan mengerjai Abu Nawas, sebab dengan cara itu justru akan menjadi bumerang baginya, mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Rencana terbarunya adalah akan membuat Abu Nawas memuji-muji dirinya. Maka disusunlah sebuah siasat dengan persiapan yang sangat matang. Dan rencana ini tidak ada seorang pun yang tahu. Sebelum melakukan aksinya, ia sesumbar kepada orang-orang bahwa tidak lama lagi Abu Nawas akan memuji-muji dirinya. Bagaimana mungkin? Kau kan sering mengejek Abu Nawas dan segala ucapan yang dikatakannya selalu saja kau bantah. Tanya salah satu kawannya. Itulah kelebihanku. Aku mungkin akan kalah dalam segala hal, terutama soal kecerdikan. Tapi lihatlah nanti, dia pasti akan memujiku, ujar Abu Jahil dengan bangganya. Dan hari yang ditentukan pun telah datang. Namun tiba-tiba terdengar kabar kalau Abu Jahil meninggal dunia. Para warga yang mengetahui sontak kaget dan tidak percaya. Kasihan Abu Jahil, umurnya segitu singkat, kata salah satu warga. Mereka pun lalu mendatangi Abu Nawas guna memberitahukan kematian Abu Jahil. Aduh,
Kalian jangan bercanda, tanya Abu Nawas dengan nada kesal. Kami serius Abu Nawas, kami kesini untuk mengajakmu melayat jenazahnya, balas mereka. Antara rasa percaya dan tidak percaya menyelimuti hati dan pikiran Abu Nawas. Tapi namanya saja takdir kematian, tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa jadi Abu Jahil sudah waktunya dipanggil Yang Maha Kuasa. Baiklah, mari kita melayat jenazahnya, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah mereka menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul untuk bertakziah. Di dalam keranda yang masih terbuka, Abu Jahil terbujur kaku dengan mengenakan kain kafan. Melihat hal itu, hampir saja tangis Abu Nawas pecah. Namun ia berusaha menahannya. Dengan perlahan, Abu Nawas menghampiri jenazah Abu Jahil. Di saat ia hendak membacakan doa, tanpa sengaja Abu Nawas bersin hingga mengeluarkan suara yang keras. Karena saking kerasnya suara, membuat orang-orang yang hadir menjadi kaget. Apalagi kala itu suasana sedang hening karena kondisi berduka. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendapati jempol kaki Abu Jahil juga bergerak karena menahan kaget. Disinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa kematian Abu Jahil hanya sandiwara. Pasti ada sesuatu yang sedang Abu Jahil rencanakan, pikir Abu Nawas. Meski demikian, ia masih berpura-pura berduka. Lalu salah satu warga mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah sambutan terakhir sebelum Abu Jahil dimakamkan." "Oh iya Abu Nawas, sebelum beliau wafat, beliau pernah mengatakan kepada kami bahwa katanya tidak lama lagi kau akan memuji-muji kebaikannya. Tapi sayang, beliau kini sudah tiada." Kemudian Abu Nawas bertanya, "Sambutan apa yang harus aku ucapkan?" Para warga membalas, "Berdoalah untuk keselamatannya, pujilah kebaikannya." Yang lain menimpali, "Abu Nawas, bukankah itu keinginan Abu Jahil sebelum wafatnya?" Abu Nawas pun menyanggupinya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas menyeru kepada orang-orang supaya berdiri di hadapan jenazah Abu Jahil. "Wahai para hadirin yang terhormat, aku akan memberi sedikit sambutan sebelum Abu Jahil dimakamkan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan memuji-muji dirinya. Percuma saja aku melakukan hal itu. Dia pasti akan membantah semua perkataanku. Kalian tahu sendiri kan, semasa hidupnya ia selalu membantah ucapanku." Mendengar sambutan Abu Nawas ini spontan membuat mereka terkejut dan heran. "Hei Abu Nawas, tidak adakah sedikit rasa bela sungkawamu? Dia itu sudah meninggal. Tapi kenapa kau masih berbuat demikian? Bicaralah yang baik-baik tentang dirinya," tegur salah satu warga. Baiklah, aku akan memuji kebaikan-kebaikannya. Tapi nanti setelah dia sudah dikubur," ujar Abu Nawas. "Mari kita bawa jenazahnya ke makam, kita masukkan ke dalam liang lahat, dan kita timbun dengan tanah," ajak Abu Nawas. Para warga pun setuju dengan usulan tersebut. Tapi ketika mereka hendak menggotong kerandanya, tiba-tiba Abu Jahil bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Dasar kau ya, manusia sialan," bentak Abu Jahil kepada Abu Nawas. Adapun para warga yang melihat Abu Jahil bangkit berdiri, seketika menjadi takut dan berlarian meninggalkannya. Sementara Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal sambil berlari menyusul mereka. Abu Jahil yang masih merasa kesal bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal kematian palsuku tidak ada seorang pun yang aku beritahu. Lagi-lagi Abu Jahil gagal memperdayai Abu Nawas. Dikisahkan Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialami.
yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Tujuanku ke sini memang untuk menemuinya, tapi dia belum datang juga, balas Abu Jahil. Tunggulah beberapa saat lagi, nanti dia pasti ke sini, timpal kawan lainnya. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia sudah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku, tanya Abu Nawas. Iya nih, Abu Jahil lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya, jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini untuk minta bantuanmu, jawab Abu Jahil. Oh, apa masalahmu? Tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Baiklah, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, mohon maaf, aku tidak bisa, ucap Abu Nawas. Mendengar itu seketika Abu Jahil terlihat gembira. Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya, balas Abu Jahil. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore, Abu Nawas masih belum datang juga. Hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini tapi belum datang. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol. Kemudian ia menulis pada secari kertas dan menempelkannya di pintu rumah. Tulisannya berbunyi orang bodoh. Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil, "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres?" Abu Jahil menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Tidak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak kemari. Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Dasar kurang ajar, dia telah bikin aku emosi. Aku tempelkan saja tulisan di pintu rumahnya," kata Abu Jahil. "Apa bunyi tulisannya Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil menjawab, "Saya tuliskan orang bodoh." Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas datang dengan tergopoh-gopoh. "Maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana. Sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Lalu bagaimana kau bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil kecewa. "Waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas jadi tertawa terpingkal-pingkal. Pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing, sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya. Tiba-tiba penasehat istana berkata, "Kenapa tidak undang Abu Nawas saja?"
Baginda Raja bertanya, memangnya Abu Nawas bisa bahasa asing? Penasehat istana pun menjawab, bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing. Mendengar penjelasan penasehat istana, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah, dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas, karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun, diam-diam sang penasehat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam penerjemahan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasehat istana bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bagaimana caramu menerjemahkan perkataan raja yang panjang, tapi kamu menyampaikannya dengan begitu singkat kepada para tamu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu gampang saja. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, mohon tuan-tuan untuk tertawa. Dan tamu asing itu pun tertawa tanpa mengetahui isi cerita Baginda Raja. Begitu pula saat Baginda Raja yang sedang memuji kehebatan kerajaannya, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, mohon supaya tuan-tuan acungkan jempol." Mendengar hal itu, penasehat istana tak kuasa menahan tawanya. Abu Nawas menyadarkan pengemis. Sobat Radio Malam, salah satu perhatian Abu Nawas terhadap pengemis adalah pengemis itu tidak harus dibantu secara materi, tapi juga harus dibantu dengan memberikan pekerjaan agar dia nanti bisa mandiri dan meninggalkan sifat mengemis tersebut. Dia tidak memberikan makanan maupun uang, melainkan Abu Nawas berusaha mencarikan pekerjaan buat si pengemis itu. Begini kisahnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi, ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara baik dan yang buruk. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang.
sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Karena dia orang yang rajin, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas dan tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaan yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab sang pengemis. "Waduh, itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh Menteri Istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat.
Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. "Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. "Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang?" tanya Baginda Raja. "Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. "Siapa orangnya dan kenapa ia sampai di penjara?" tanya Baginda Raja. "Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku," titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kau sedang bahagia?" tanya sang permaisuri.
Benar, wahai istriku, karena aku dapat kabar baik, jawab Baginda Raja. Kabar baik apa hingga membuatmu sangat bahagia? Tanya sang permaisuri penasaran. Tadi malam, aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku, "Belum saatnya kau memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikmu. Itu bila kau berbuat adil untuk rakyatmu dan mengasihi rakyat miskin." Mendengar itu, seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku, kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja akan sosok Abu Nawas. Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia dan aku akan minta maaf, pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila semenjak kematian ayahnya? Dan ketika Paduka menyuruh dia untuk jadi hakim, ia berperilaku seperti orang tidak waras, tutur salah satu pengawal. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung dibentak Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Sudah, sana pergi," hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Tuan Abu, kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana." Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu menjadi hakim, jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, lalu tujuan Paduka memanggilku untuk apa? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruh datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tidak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Ya Abu Nawas, saya minta maaf. Tujuanku memanggilmu karena aku mau minta maaf. Karena selama ini aku sering mengerjaimu. Aku juga tidak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya. Meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kita makan-makan? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil nelayan untuk membawa ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan dengan membawa ikan-ikan pesanan Baginda Raja. Dan ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Uang yang kau berikan terlalu besar, itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya jadi 5.000 dinar, balas Baginda Raja. "Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kau melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja, semua harta pemerintahan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tersebut dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina? Jika ia menjawab betina, katakan kau tidak menyukainya.
Dan bila ia menjawab jantan, maka kau katakan juga bahwa kau tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai harga yang wajar, saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Hei Harun, jangan mau diperdaya oleh wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Wahai nelayan, ikan yang kau berikan itu jantan apa betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberikan tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dirham jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini. Ia bahkan tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Hei Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja. Biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Wahai nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang lain, padahal kau sudah punya uang yang cukup banyak," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya. Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberikan lagi kepada nelayan tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan sudah meninggalkan istana, Abu Nawas pun berkata, "Kan sudah aku katakan, itu bukan seorang nelayan biasa, tapi dia itu juga cerdik." Baginda Raja menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Kau telah menasihati aku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Aku malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Bukan dihukum, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja malah mendapat hadiah. Dalam khasanah keislaman, nama Abu Nawas begitu familiar di telinga umat muslim. Tokoh sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal lewat kisah-kisah cerdiknya yang dapat mengocok perut bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering dipanggil Baginda Raja Harun untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami sang raja. Namun, karena kedekatan tersebut, banyak pihak yang merasa iri, terutama di kalangan istana kerajaan itu sendiri. Para menteri menilai jika sikap Baginda Raja terlalu berlebihan. Sebab status Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan penting seperti mereka. Bukan hanya para menteri saja, sang istri Baginda pun begitu benci dengan sosok Abu Nawas. Alasannya karena sikap dan tingkah laku nyeleneh Abu Nawas membuatnya jengkel. Karena itu, sang permaisuri sering memanggil Abu Nawas ke istana hanya untuk memarahi Abu Nawas. Dalam sebuah kesempatan, saat Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja, sang raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ngomong-ngomong, kemarin engkau dipanggil permaisuriku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, benar sekali," jawab Abu Nawas.
Sudah kuduga, engkau pasti dimarahi dan dicaci maki seperti sebelumnya, tutur sang raja sambil tersenyum kecil. Bukan Paduka, jawab Abu Nawas singkat. Engkau jangan mengada-ngada, kalau bukan untuk dimarahi dan dicaci maki seperti biasanya, untuk apa permaisuriku memanggilmu? Tanya Baginda Raja penasaran. Jadi begini Baginda, kemarin permaisuri hanya mengatakan jika hamba ini sangat mirip dengan Baginda Raja. Artinya sama-sama menyebalkan. Jawab Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar jawaban cerdas Abu Nawas itu, sang raja lalu memberinya sebuah hadiah. Abu Nawas pun segera pamit meninggalkan istana. Untuk diketahui, Abu Nawas merupakan orang Persia yang lahir sekitar tahun 750 Masehi di Ahwas. Ketika memasuki masa remaja, Abu Nawas banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui di padang pasir. Dikisahkan, ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu, yang tadinya berwajah jelek, seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk Tuan, Tuan pasti ingin potong rambut," kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik Tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Beberapa saat kemudian, setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun, Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya. Penampilanku masih terlihat sama. Katanya kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku saja yang kini jadi pendek. Tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia Tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas tidak terima. "Begini Tuan, coba Tuan bayangkan saat usia Tuan masih muda, dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas dan pergi meninggalkan tukang cukur tersebut. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuat geram dan ingin membalas dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian, masa tidak ada yang punya ide?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas, tapi dia itu sangat cerdik.
Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu, dan kami tak ingin itu kembali terulang, jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun, tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tidak seperti biasanya. Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. Apa kamu yakin tantanganmu bisa mengerjai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ini bukan jebakan, Paduka. Jadi, apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri? Jawab sang menteri. Oh ya, coba beritahu aku, apa tantanganmu? Pinta Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya. Kemudian suruh dia berkeliling kota, tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang yang menertawakannya. Apabila berhasil, sebagai imbalannya, dia akan menerima hadiah 1.000 dinar, kata sang menteri menjelaskan. Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada saya malah tekor 1.000 dinar, ujar Baginda Raja. Tentu saja ada untungnya, Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya, manakala semua penduduk kota mengecek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal, dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya, kata sang menteri memberitahu. Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas, sahut Baginda Raja kegirangan. Maka, saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu. Tapi, aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela, tanpa ada unsur paksaan, kata Baginda Raja. Lalu, hadiahnya apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut? Tanya Abu Nawas. Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1.000 dinar. Tapi, bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Cuma, kamu gagal mendapatkan hadiahnya saja, balas Baginda Raja. Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu? Tapi tidak ada resikonya sama sekali, tanya Abu Nawas heran. Iya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya apa tantangannya, timpal Abu Nawas. Tantangannya adalah ikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud di balik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa, saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka yang mulia, justru saya senang sekali dengan tantangan ini karena tidak ada resikonya. Tapi, untuk menjalankan tantangan ini, saya ingin ditemani Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali ini. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas, batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas itu.
Maka pada hari itu juga mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. "Kamu sudah gila ya Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya?" kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. "Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu," kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya Abu Nawas membalas ejekan mereka. "Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja." Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, "Benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak ya. Rakyat sendiri malah dipermalukan." Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. Hai Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu?" kata mereka sambil tertawa. "Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, "Bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini?" ujar mereka. Begitulah seterusnya, setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakannya menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. "Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya," ledek Abu Nawas. "Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang," ucap Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas, mereka justru malah menghujat Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga," perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah Paduka Raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh, begitu. Hamba siap menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana.
Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya, bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Siap Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Boleh saya tanya sesuatu? Ucap Abu Nawas. Boleh, silahkan tuan, jawab si anak. Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih? Kata si anak balik bertanya. Domba yang hitam dulu deh, jawab Abu Nawas. Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah, balas si anak. Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah, jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih? Balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun, jawab si anak gembala. Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya? Tanya Abu Nawas penasaran. Yang putih juga sama tuan, jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, apakah domba-domba itu menghasilkan susu? Si anak gembala menjawab, domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih? Dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu tuan, jawab si anak gembala. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas. Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja? Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan. Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu, kalau yang putih punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya tuan, jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah sialan, gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah.
Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu. Dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju. Dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat.